Kisah dari Nyi Roro Kidul bermula dari lahirnya seorang putri bernama Ratu Ayu dari Kerajaan Galuh. Assalamualaikum geng, selamat kembali lagi kalian ke channel aku. Selamat bergabung. Apa kabar kalian hari ini? Sihat apa enggak? Semoga kalian sihat lah. Menjaga kesihatan, menjaga keluarga. Lagi-lagi dalam keadaan pandemik sekarang ni. Kalau enggak ada perkara yang penting, jangan keluar, duduk rumah aja. Kalau keluar juga jaga jaraknya, pakai masker. Dan aku doakan kalian semoga dalam keadaan yang aman. Amin. Dan untuk kalian yang sentiasa menonton video-video aku ni, terima kasih banget gen yang sentiasa komentar aku, komentar positif, sentiasa mendukung aku. Terima kasih banget untuk kalian gen. Gak lupa juga untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di channel aku ni, tolong geng subscribe. Sebab apa? Gratis aja geng. Like, share video-video aku, dan yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Okey geng, hari ni aku akan react seperti biasa. Ada satu request daripada sahabat kita ni, nak aku react asal-usul Ratu Pantai Selatan dari pandangan mitos sampai realita, dan dikenali sebagai Nyi Roro Kidul. Nyai bukan nyai kan? Goblok! Takkan nyai, Nyi kan? Nyi Roro Kidul. Dan Nyi Roro Kidul ini begitu juga di Malaysia memang kenal, tahu siapa Nyi Roro Kidul itu. Memang ia sudah disebut, ngomong, dibilang dari zaman ke zaman. Nyai Roro Kidul, nyai pula Nyi Roro Kidul ni kan, memang sudah dikenali. Dan video ini adalah daripada pegawai jalanan. Channel pegawai jalanan ni memang sentiasa memberi info yang banyak, yang padat, yang mampat, yang mantap. Dan aku biasa react video daripada pegawai jalanan ni. Jadi untuk tahu lebih lanjut tentang Nyi Roro Kidul ni, jom nonton aku react. Yuk geng. Siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan? Oh, muziknya aja udah bikin merinding dah geng, dengar muzik aja. Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Selamat subscribe geng, Pegawai Jalanan. Mantap. Muziknya aduh. Kalau malam-malam seram geng. Ini siang ya, enggak apa-apa, siang, pagi, sore. Kalau malam dengar ni seram. Bagi masyarakat yang tinggal di Jawa, Nyi Roro Kidul selalu dipercaya sebagai penguasa. Okey, ada satu nasihat di video ni yang bagus. Jangan lupa solat benar geng. Apapun kita lakukan seharian di dunia, mau kerja, mau makan, mau rehat, mau relax, mau apa, jangan lupa solat geng. Solat itu tiang agama. Enggak ada solat, apa gunanya kita hidup di muka bumi ini? Enggak begitu geng. Okey, lanjut. Penguasa Laut Selatan. Wanita yang konon sangat sakti ini juga memiliki hubungan dengan Raja-Raja Jawa era Mataram hingga sekarang. Melalui persekutuan ini, Jawa dilindungi oleh kekuatan gaib yang tak tampak, namun sangat kuat dan bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki linuih atau kelebihan. Masih tentang Nyi Roro Kidul, beberapa pandangan menyebutkan bahwa dia adalah seorang putri raja, seorang bidadari, jin, dan lain sebagainya. Lantas manakah yang paling benar? Setiap pandangan atau perspektif memiliki kebenarannya sendiri. Berikut ini akan kita bahas beberapa pandangan tentang asal-usul Nyi Roro Kidul.
Kisah dari Nyi Roro Kidul bermula dari lahirnya seorang putri bernama Ratu Ayu dari Kerajaan Galuh. Sejak dia lahir, keanehan sudah terjadi pada tubuhnya. Dia bisa bicara dengan mengatakan jika dirinya merupakan penguasa pantai selatan. Setelah dewasa, dia menunggu seorang pria yang kelak akan menjadi suaminya. Pria itu adalah Raja Jawa yang kelak datang ke pantai selatan untuk meminta bantuan. Dan benar saja, akhirnya Panembahan Senopati yang merupakan Raja Mataram datang ke pantai selatan. Dia melakukan semedi selama beberapa malam, sebelum akhirnya Nyi Roro Kidul datang dan jatuh cinta kepada sosok raja itu. Akhirnya kedua insan itu bercinta selama 3 hari 3 malam di bawah laut, sebelum Panembahan Senopati kembali dan berperang. Di era Sultan Agung tiba, dia menciptakan tari Bedoyo yang merupakan perwujudan percintaan sang kakek dengan penguasa Laut Selatan. Pendapat lain tentang Nyi Roro Kidul dikemukakan oleh seniman kawakan Pramudia Anantatur. Menurut dia, Nyi Roro Kidul adalah tokoh rekaan seniman kala itu. Tokoh ini diciptakan untuk menutupi kekalahan Mataram dari Belanda. Dengan menciptakan tokoh ini, mereka seakan-akan masih memiliki kuasa akan pantai selatan. Tadi sejarah, dan ini dari pandangan Pitos. Mitos pertama tentang asal-usul Nyi Roro Kidul bercerita tentang anak dari Ratu Bilqis yang dahulu tunduk dengan ketampanan Nabi Sulaiman. Dia menikah dengan seorang raja jin dan dikaruniai seorang anak tidak kasat mata. Malu dengan anak yang seperti ini, Ratu Bilqis membuang anaknya ke pulau jauh bernama Al-Jawi. Dari pulau inilah Nyi Roro Kidul tumbuh dan akhirnya menguasai Laut Selatan. Masih ingatkah kalian dengan cerita kisah Nawang Wulan dan Jaka Tarub yang pernah kami ceritakan dalam video serial Babat Tanah Jawi? Bidadari yang dicuri selendangnya itu akhirnya menikah dengan Jaka Tarub. Setelah memiliki anak, dia tahu jika Jaka Tarub telah memperdayainya. Dari sini dia mengambil selendang dan kembali ke Kayangan. Sayangnya dia tidak diterima karena sudah menikah dengan manusia. Bahkan dia dikutuk menjadi sebangsa jin dan disuruh menjaga kawasan selatan Jawa agar tidak tenggelam oleh samudra yang terus meluap. Pandangan daripada sudut Islam. Okey, ini penting. Dalam pandangan agama Islam, Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat dan jin dari api. Keduanya hidup berdampingan, dengan manusia memiliki derajat yang lebih tinggi. Mengetahui hal ini, kaum jin tidak terima karena mereka memiliki kesaktian yang lebih besar dari manusia. Akhirnya dengan sekuat tenaga, mereka akan membuat manusia terjerumus dan berpaling dari Tuhannya. Nyi Roro Kidul adalah jin yang barangkali memiliki tingkatan yang tinggi. Dia mengubah wujudnya menjadi seorang berparas cantik yang kerap menggoda manusia. Dengan wujud ini dia mengganggu manusia bagaimanapun caranya, termasuk memberi iming-iming jabatan dan juga uang yang sangat banyak. Pandangan Teosofi. Teosofi kayak apa Teosofi ya? adalah sebuah doktrin filsafat agama dan mistisme. Pada abad ke-19, gerakan ini mulai muncul dan menyebar ke banyak negara di dunia. Salah satu tokoh dari Teosofi adalah Jeffrey Hudson. Dia menyelidiki banyak sekali peristiwa mistisme, termasuk mengatakan bahwa di Borobudur ada dewa penjaga tanah yang membuat kawasan itu jadi aman. Saat mengunjungi Indonesia, Jeffrey juga mengunjungi pantai selatan. Dari kunjungannya ini, dia menyatakan bahwa Nyi Roro Kidul tidak ada. Makhluk yang konon dianggap sebagai Nyi Roro Kidul itu adalah seorang putri dari dunia manusia yang bertapa dan akhirnya menjadi kuasa di sana. Selanjutnya, Nyi Roro Kidul dianggap sebagai makhluk pikiran yang tercipta dari mitos atau kepercayaan manusia. Selanjutnya, Nyi Roro Kidul dianggap sebagai makhluk raksasa astral purba.
Demikianlah asal-usul tentang keberadaan Nyi Roro Kidul. Terlepas dari benar atau tidaknya Nyi Roro Kidul, tokoh yang sangat kuat ini tetap dipercaya oleh mereka yang berada di kawasan pesisir pantai selatan. Banyak orang masih percaya bahwa orang yang tenggelam di laut itu diambil oleh Nyi Roro Kidul dan larangan memakai baju hijau di area pantai selatan. Itulah sekelumit pembahasan tentang Nyi Roro Kidul dari perspektif mitos, sejarah, dan agama. Oke geng, itulah dia informasi sedikit tentang Ratu Pantai Selatan ini, Nyi Roro Kidul, dari segi sejarah, mitos dan agama. Jadi terserah kalian mau terima yang mana satu. Dan Nyi Roro Kidul ni memang terkenal sejak dari dulu hingga sekarang. Lebih-lebih lagi di Asia Tenggara ataupun di kawasan Nusantara ni lah. Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Dan kebiasaannya kalau mereka yang percaya perkara begini, mereka percaya Nyi Roro Kidul ni adalah puteri Ratu Pantai yang menjaga mana-mana pantai. Mana-mana agama atau kepercayaan mempunyai hak masing-masing untuk bagaimana mempercayai perkara ini kan. Cuma sebab aku sebagai orang Islam, dan untuk kalian yang Islam lah, ini hanya pendapat aku lah kan, seperti yang dikatakan dalam video tadi. Dan aku yakin ini adalah permainan jin. Kita tahu kerja jin bukan jin Islam lah, jin kafir. Kerja mereka memang untuk menyesatkan manusia, melalaikan kita. Jadi banyak permainan jin ni kita ketahui memang niat mereka adalah untuk menyesatkan kita. Dan ni adalah salah satu cara mereka untuk menyesatkan kita dengan cerita yang begini. Katanya puteri bisa membantu, bisa merawat. Mereka minta bantuan daripada nyai ini. Katakan contohnya pada malam hari mereka pergi ke pantai, memanggil, menyeru Nyi Roro Kidul ni, puteri ini, untuk membantu mereka, minta bantuan dari mereka. Jadi kalau ada muncullah mana-mana jin yang mengaku sebagai Nyi Roro Kidul ni, mereka akan menyuruh, okey, kau kena lakukan sesuatu baru aku tolong. Kau kena lakukan ini baru aku tolong. Jadi mereka pun lakukan. Jadi ini semua adalah mainan mereka untuk menyesatkan kita. Kita sebagai orang Islam kena yakin, walaupun mungkin ada setengah pihak, setengah dari kalian enggak setuju dengan apa yang aku bilang ni, itu terserah, itu hak masing-masing. Tapi aku mengatakan ini daripada sudut Islam. Kita orang Islam ada pegangan, ada akidah yang betul, ada sunnah yang kena ikut, Al-Quran yang kena ikut. Nabi sudah berpesan, apabila aku tiada, ikut dua perkara ini, jadi kau takkan sesat. Pertama, ikut sunnah, hadis Nabi. Kedua, Al-Quran. Ikut benar perkara ini, pegang kuat-kuat perkara ini, kita takkan sesat. Aku sekadar berkongsi dan ini pendapat aku yang jujur. Terima kasih sudah menonton video aku daripada awal hingga habis. Terima kasih banget. Yang belum subscribe, tolong geng subscribe. Sebab apa? Gratis saja geng. Kita jumpa aku dekat next video, okay? Assalamualaikum.